Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehat, puji Tuhan. Amin. Sore hari ini mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Pastinya kita sudah men-set dari rumah ya. Kita siap untuk meninggikan nama Tuhan sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Sore hari ini kami datang. Kami siap untuk bermazmur untuk Engkau, meninggikan nama Tuhan. Ini setiap pujian penyembahan kami Yesus. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala
Tuhan. Hanya untuk-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya nama-Mu yang termulia Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi sore hari ini. Sebab Engkau yang bertahta Tuhan. Hatimu nyatakan sebab Engkau mulia. Amin. Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan yang akan memerintah untuk selamanya. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Oh Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kamu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Amin. Amin. Mari senggol kiri kanannya, katakan ayo serukan nama Tuhan Yesus. Serukan namanya. Sebab Dia Raja yang mulia, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang kuasa. Tuhanku Maha
segala luar biasa, berkasa mulia, segala nama di atas segala nama. Mari lebih lagi pujikan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala tanah tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia, nama di atas segala nama. Lebih lagi serukan nama Tuhan, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang setuju boleh lambai-lambaikan tangannya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Mari kita pujikan. Biar nggak salah, ini utaranya bener sebelah sana ya? Utara mas, utara. Karena ini lagunya kan dari utara ke selatan gitu kan. Mari kita pujikan nama Tuhan. Haleluya. Biar yang bernafas memuji namanya. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari barat sampai ke timur, biar nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus,
nama Tuhan. Mari saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan saatnya kita mau siapkan hati untuk kita terima benih taburan firman Tuhan. Sebab jangan pernah takut. Ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, selalu memelihara hidup kita. Dia Allah El Shaddai, dia Tuhan yang mulia. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai.
atas setiap belas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Dan sore ini kami mendengar setiap isi dari hati-Mu Tuhan, di firman-Mu Tuhan. Bukan hamba, tapi biarlah Engkau yang dimuliakan. Dan setiap firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, tapi berbuah di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, mohon izin Pak Gembala. Ya, apa kabar hari-hari? Banyak tantangan, banyak pengujian, tapi tetap ada penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ya, sore ini tetap pada tema di gereja kita untuk kemuliaan Tuhan. Punya kemuliaan Tuhan yang akan kita bahas saudara. Dan tetap dalam 1 Timotius Bapak Ibu Saudari, 1 Timotius 1 ayat 12. Kita akan baca 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan baca pelan-pelan, Bapak Ibu Saudari mendengarkan. Katakan amin. Ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contohnya. Contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, mungkin saya senang saudara, beberapa kali saya pemuritan dengan Bapak Gembala, dikulik untuk satu kemuliaan Tuhan ini, bagaimana kita harus bersyukur ya, kenapa kita melayani Tuhan, kenapa kita harus memasyurkan nama Tuhan, kenapa kita harus benar-benar memberikan dampak ke orang-orang sekitar, bahwa apa sih yang harus kita lakukan saat kita sudah mengenal Tuhan, saat hidup kita sudah dipulihkan. Nah, ini sudah lewat. Nah, kenapa kita melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Ya, karena Tuhan sudah menguatkan kita, menganggap kita setia dan mempercayakan pelayanan kepada kita di ayat 12. Mengasihi kita di ayat 13, mengaruniakan dengan limpah, menyelamatkan kita, menunjukkan kesabarannya. Nah, semuanya sudah Tuhan berikan kepada kita. Totalitas entek-entekan Tuhan sudah kasihkan kepada kita tuh. Bahkan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Lah, mosok yo kita masih hitung-hitungan, masih eman-eman. Kadang kita juga seringkali masih nek basa Jawane itu hitung-hitungan ya. Rugi ya Tuhan, nek aku memberi persembahan umpamanya ini, Tuhan sudah menggerakkan
menggerakkan hati untuk memberi sembahan, kita masih hitung-hitungan. Wah, ngonek aku sesuk dilalah dodolanku sepi, tiwas tak kayak persembahan nah, umpamanya ini. Terus bilang aku mah aja pakai bensin nah. Kita seringkali masih hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal saya katakan Tuhan sama sekali sudah tidak pernah hitung-hitungan sama kita, Saudara. Kita bernafas bangun tidur pun kita diberi nafas kesehatan, betul enggak? Nah, makanya kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Ini salah satunya, Saudara. Dia sangat mengasihi kita, terus mengaruniakan dengan limpah segala apa yang di hidup kita. Contoh nih, Bapak Ibu saudara-saudari mungkin pernah merasakan muda ya, di dalam saat waktu mau masuk. Mungkin kalau SD masih di backup sama orang tua ya, mungkin mayoritas ya. Masuk SMP itu deg-degan. Ujian nilainya gimana ya Tuhan, nanti lulus enggak ya SMP? Oh lulus, dilalah puji Tuhan, dapat SMP yang baik. Dilalah waktu sudah lulus SMP ke SMA, Saudara. Tuhan kasih penyertaan lagi, lulus dengan nilai yang baik. SMA sampai ke kuliah kan, yang mungkin yang sudah saat ini yang masih kuliah, masih ada ini kuliah. Ya Bapak, betul. betul luar biasa Bapak Ibu. Ya, masih kuliah juga apa Bapak Ibu Saudara? Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai kita S1, S2, S3 selesai Pak Daniel. Tapi di situ ada penyertaan Tuhan yang apa? Continue, yang bersambung. Nah itu kenapa? Wujud kita selalu memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Ya mungkin lanjut. Bagaimana kita menjadi alat untuk kemuliaannya? Nah, gimana? Satu, mendedikasikan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Katakan amin. Nah, ini ayat 12 ya Bapak Ibu. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia mempercayakan pelayanan kepadaku. Ketika kita sudah menerima Injil dan diubahkan, maka sudah sepantasnya kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita diselamatkan, istri suami kita diselamatkan, anak cucu kita diselamatkan. Lah masa kita cuma diam sudah, wah aku udah selamat, aku sudah dipulihkan, sudah sampai situ aja. Kita tidak boleh egois, katakan amin. Kita harus total ya sudah, mulai membangun pelayanan untuk Tuhan, mulai saat teduh. Ini dasar yang pertama sudah ya. Saat teduh melayani pribadi Tuhan. Kalau bisa bersama keluarga ya mulai apa? Berdoa bareng-bareng, membuat mezbah doa keluarga. Ini penting Saudara Bapak Ibu. Apalagi nanti ada oikos, mulai ikut oikos, mulai pelayanan. Nah, kenapa harus kita memulai hal itu? Karena kalau kita cuma jadi Kristen yang stagnan, yang tidak memuliakan Tuhan, cuma keselamatan, ya wes mentok, aku sudah selamat ke gereja, gitu tak, ya nggak dapat apa-apa juga saudara. Memuliakan nama Tuhannya juga mentok. Wes ya Kristen ya KTP saudara. Kristen tanda penduduk saudara. Nggak seperti itu saudara. Tapi Tuhan itu punya rencana buat kita. Tuhan itu punya hidup dan kita diselamatkan itu merupakan anugerah. Katakan amin. Anugerah Adi Bargo itu saya. Ya, pernah enggak Bapak Ibu pas mau tidur gitu ya, mau sare gitu kan, pas mungkin ngobrol sama suami atau istri kita gitu kan, kok bisa sampai seperti ini ya Pak ya? Pernah enggak? Mungkin kalau yang belum menikah ya pas sendiri kan, saya yang belum menikah ya pas sendiri, tengok-tengok gitu kan, sambil gini orang nyinggung sopo-sopo gitu, pas gini, wah kok hidup gua luar biasa aja Tuhan. Penuh dengan warna seperti pelangi gitu kan, bukan LGBT seperti maksudnya dalam arti penuh dengan warna yang luar biasa indah gitu. Tetapi pas kita mungkin mengalami kondisi yang terpuruk, kondisi yang goncang gitu kan, selalu kayak ada harapan tuh muncul saat kita membaca firman gitu. Ada selalu yang baru. Mungkin gini, Bapak Ibu pernah membaca koran ya pasti ya. Kalau mungkin anak zaman sekarang jarang ya membaca koran ya. Untuk
kelahiran tahun 2005 ke atas kayaknya jarang. Namanya koran itu juga mungkin rada asing. Tapi kalau mungkin kelahiran 2000 ke bawah masih lah kadang-kadang koran itu. Nah, itu diberitakan umpamanya nih Indonesia meraih medali emas di ajang Asian Games. Besok dibaca ya wis tak baca gitu kan. Tapi bedanya firman, kalau kita baca ulang kembali ada kekuatan baru, kata amin. Kita ngerasa ada beda. Nah, disitulah saya katakan firman itu hidup, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Jadi itulah kenapa kita sudah dipercayakan di ayat 12 ini pelayanan sudah dengan Tuhan, dan ia menganggap aku setia. Jadi Tuhan itu juga menganggap kita Tuhan, setiap kita sudah setia. Makanya kita saatnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak 50%, tidak 60%, tapi 100% buat Tuhan. Ayo ajak saudaramu, keluargamu. Doakan dulu, enggak usah sampai ke luar negeri atau luar pulau. Enggak, tapi mulai dari keluarga dulu kita. Kalau kira-kira ada adik kita atau kakak kita yang kok kayaknya rohnya mulai pada kendor dalam Tuhan, kita ajak pelan-pelan. Ayo kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau kebaktian Tuhan, diajak. Dan di situ setiap pelayanan itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur itu tidak akan sia-sia. Karena semua itu akan berbuah, akan berdampak di hati yang kita layani. Ketika kita sudah menerima Injil dan diubahkan, berarti ada satu perubahan, betul, katakan amin, buat hidup kita. Maka sudah sepantasnya kita harus menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Ini kata-kata menyerahkan kehidupan kita, berarti kita ini bukan lagi miliknya siapa, milik kita sendiri. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan sepantasnya kita all out buat Tuhan. Talentamu, karuniamu, keluargamu, kehidupanmu, pekerjaanmu, sekolahmu, kita kembalikan ke Tuhan. Karena Tuhan aja tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Masa kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Ya, mungkin ini yang pertama ya sudah. Yang kedua, ya, membagikan Injil. Nah, ini yang ayat 12 yang saya sebenarnya ini B ya sudah, ayat 12 yang B. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini padaku. Keselamatan yang telah kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua orang. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya, juga jadikanlah semua bangsa muridku. Semua. Enggak cuma Asia, enggak cuma Eropa, enggak cuma Oseania, enggak cuma benua Amerika, enggak cuma Amerika Latin, tapi semuanya. Makanya kenapa ke-12 rasul itu luar biasa, sampai diutus sampai ke penjuru dunia, sampai ke ada yang Thomas itu sejadinya di India masalahnya. Dia sampai matinya ditombak sudah. Rasul Thomas itu. Karena apa? Kita sudah diselamatkan dan kita bukan hidup untuk egois. Keselamatan itu tidak untuk diri kita, tidak untuk keluarga kita, tetapi untuk juga temanmu, tetapi juga untuk saudara-saudaramu yang mungkin belum terima Tuhan, keponakanmu, iparmu, sepupumu dan sebagainya. Lah piye Mas, aku rawani Mas. Ya pelan-pelan sudah. Semua saat ini sudah. Saya pernah diajarkan untuk menginjil itu, mungkin kalau anak-anak muda itu bisa mungkin lewat olahraga futsal. Itu saya diajarkan pelan-pelan. Saya merasa, saya sudah diselamatkan nih. Ini saatnya juga saya harus membawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Dan di situ lewat olahraga futsal, lewat masak, karena saya suka masak juga ya saudara-saudari. Ya, walaupun orang nomor 1 ya Pak Iwan. Kemarin kita kalah tapi tidak apa-apa. Yang penting itu gayeng-gayengan sih. Ya, tetapi satu hal saudara-saudari, bahwa ayo kita mulai untuk berani untuk memberitakan kebenaran. Enggak harus kita bilang, kamu jadi orang Kristen, enggak. Tapi apa? Kita bawa nama Kristus dulu ke orang-orang. Saya belajar dari Bapak Gembala bagaimana melayani di saudara kita yang pasti Seragen itu. Wah,
banyak tantangan, banyak pengujian, termasuk dari saya Pak. Germa nempel itu. Tapi ada yang hal indah saudara-saudari melayani Tuhan itu. Dan mendoakan orang itu harus juga perlu keberanian. Makanya dimulai dari apa? Saat kita dekat sama Tuhan, kita hubungan pribadi kita beres dengan Tuhan, maka ada keberanian. Roh Kudus yang memberi kita keberanian. Amin. Pelan-pelan saudara-saudari. Jangan ya melayani gereja, melayani di mimbar itu penting, saudara. Penting. Tetapi juga apa? Di luar, di lapangan banyak jiwa-jiwa yang belum selamat. Mungkin kita nggak sadar ya. Setiap hari mungkin kalau bagi yang masih sekolah jejer di bangku sekolah duduk ini kan, setiap hari ngobrol gitu kan. Tapi kita lupa bahwa dia belum selamat. Ayo kita obrolkan soal Kristus dengan teman kita ini. Kita kenalkan siapa Yesus itu. Agar apa? Terjadi keselamatan juga. Lah Mas kalau ditolak ya gimana Mas? Ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah apa? Mengabarkan kabar kebenaran. Ayo berani. Tuhan bersama orang pemberani. Saya sangat senang kata-kata istilah itu. Kita itu lahir, terima Tuhan itu bukan diciptakan sebagai seorang pengecut, bukan seorang pecundang, tetapi berani melangkah. Untuk apa? Untuk mengabarkan kebenaran. Katakan amin. Nah, kata-kata juga ini sudah, tapi juga untuk semua orang. Berarti apa? Kita sudah diberi izin, sudah diberi hak sama Tuhan, seperti Matius 28 amanat agung itu. Kita sudah diberi hak sama Tuhan, diberi keberanian, diberi hak untuk kita diutus. Kenapa kok rasul-rasul murid itu diutus dua orang? Diutus dua itu. Karena apa? Bila satu sakit, satu bisa menopang. Betul enggak? Demikian juga kita udah enak saudara. Kita itu sudah enggak dua-dua lagi. Tapi mungkin 50-50, 10-10. Kita itu sudah satu tim, satu keluarga. Bersyukurlah kita punya keluarga di MCC ini. Satu mungkin mengalami lemah, satunya menopang. Bersama-sama mendoakan. Nah ini ayo kita mulai bergerak bersama-sama. Memberitakan kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mungkin bisa saudara-saudari mengajak teman yang mungkin lagi ngalamin kesusahan datang ke Oikos untuk bersekutu dulu. Mungkin kalau di gereja mungkin ada yang kadang merasa apa? Wah aku urung pantes, masih malu. Mungkin diajak dulu ke Oikos. Katakan amin. Karena kalau di Oikos itu kan konsepnya seperti persekutuan. Jadi mungkin orang-orang yang datang juga nggak terlalu malu karena nyantai gitu kan. Kalau mungkin di gereja lah, habis itu di Oikos mungkin pelan-pelan kita support, kita beri semangat. Mungkin beliau juga akhirnya datang ke gereja. Pergerakan ini akan semakin cepat saudara. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudari, ayo pupuk kita itu masih ibadah leluasa, masih diberi karunia Tuhan yang dahsyat. Ini saatnya kita mau jangkau jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa itu. Katakan amin. Doakan ya Bapak Gembala, Oikos Jebres sama Sragen akan jadi nanti yang di bagian wilayah Jebres ke selatan tuh bisa join. Kita bisa bersekutu bersama Sragen. Tahun depan mungkin kalau Tuhan izinkan di Bali. Bali sudah ada tempat juga. Kita doakanlah. Tapi yang utama pelan-pelan lah. Kita solo dulu titik-titik ini. Buat siapa? Buat Pak Daniel, bukan. Buat MC, bukan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Biar jiwa-jiwa itu ngerti kebaikan Tuhan. Kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah benar-benar memberikan kita pemulihan untuk keluarga kita. Untuk suami istri kita. Untuk anak-anak kita. Ya, kita mau lanjut sudah. Poin 3. Oke, sedikit ada satu ayat ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Ini aja. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa ya? Kita lanjut. Dan dalam 1 Timotius 4 ayat
12. Dan dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Nah, menjadi teladan untuk orang lain. Setelah kita mengabarkan Injil juga, kita harus bisa menjadi teladan, berdampak buat orang lain. Nah, ayat 16b yang 1 Timotius 1 ayat 16. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya padanya dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi teladan untuk orang lain, berdampak buat orang lain. Katakan amin. Jadi setelah kita tadi mengabarkan kebenaran, ini juga hidup kita harus menjadi contoh. Jangan kita mengabarkan, kita bisa berkhotbah, kita bisa mendoakan orang, tetapi hidup kita tidak menjadi contoh seperti apa. Saya sering kali, beberapa kali saya menemukan hamba Tuhan, dia setelah WL, dia pasang petik pelompong dimbel jiwer, tabjekia sudah. Oh ini ada sudah, beberapa ada. Nah di situ bukan kita mengejudge mereka enggak sudah, tapi di situ jangan sampai itu terjadi buat seperti pelayanan kita sudah. Masih bisa judi, masih bisa gosip orang lain menjadikan orang rendah. Tapi kita hidup kita bisa menjadi teladan untuk orang lain, memberkati orang lain. Memberkati tidak hanya cuma berdoa, tapi kita juga butuh action, yaitu datang. Kalau orang lapar, ya udah tak bantu doa ya gimana ya. Ya baik, cuma ya bagusnya kita bawakan beras. Ya kan? Makanan. Kalaupun tidak bisa membantu 100%, setidaknya kita bisa memberi keringanan untuk problema masalahnya jiwa-jiwa itu, saudara-saudari. Ada seorang saudara bilang, Mas, ini anak saya sakit, tolong doakan. Oh iya Bu, umamanya atau Mbak, saya tolong doakan ya. Kita datang ke rumah. Setelah kita doa, padahal kita masih diberkati banyak. Secara perekonomian kita diberkati luar biasa. Cuma didoakan, Tuhan sama Yus ya gitu. Ya enggak, saudara. Setidaknya ya diamplopi lah. Ya diberi bantuan makanan atau apapun lah. Setidaknya kasih itu real, kasih itu nyata, betul enggak? Enggak cuma abab. Loh, doa itu paling penting sudah. Tetapi juga Yesus juga real loh, memberi makan 5.000. Saat jemaatnya atau yang ngikut ini lapar, dia diberi makan. Yesus sudah menunjukkan kasih yang luar biasa. Ada orang sakit, ya disembuhkan Yesus. Saat dia datang ke Tuhan, disembuhkan. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus harus benar-benar menjadi teladan yang luar biasa, memberi dampak. Kalaupun memberi dampak atau siapa? Wah, masih kayak luar biasa, Mbak Eke dahsyat, Ibu Eke luar biasa banget. Perhatian, tidak hanya cuma tanya kabar, tapi juga datang membantu sebagainya. Ini Bapak Ibu Saudari. Kita hidup di dalam jemaat, kita hidup di dalam lingkungan keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Otomatis orang melihat kita itu kita murid Kristus. Berarti kita harus memuliakan nama Tuhan lewat juga teladan dalam hidup kita. Katakan amin. Itu saudara. Nah, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya atau kepada Tuhan dan mendapat hidup yang kekal. Jadi kehidupan kita itu harus benar-benar menjadi contoh yang baik. Harus berdampak yang benar. Saya nggak mau ngomong menjadi dampak positif ya, atau baik atau positif tidak, tapi berdampak yang benar di dalam Tuhan. Kalau kebenaran adalah hanya milik Tuhan, nggak bisa dinegosiasi lagi. Lewat hal itu kita benar-benar bisa mulai untuk memuliakan nama Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, menjadi anak Tuhan itu nggak sulit sebenarnya. Sulit nggak Bapak Ibu menjadi anak Tuhan itu? Sulit nggak? Enggak. Selama kita mengadakan Tuhan. Selama kita fokusnya kepada benar-benar Tuhan. Kita melayani Tuhan itu bukan karena aku kepengen melayani biar Tuhan memberkati aku lebih. Enggak. Tapi karena kita cinta. Sayang. Katakan amin.
sayang sama Tuhan. Kerinduan kita seperti apa ketemu sama pacar kita pertama. Aduh, maksudnya pasangan hidup kita yang pas kita pacaran pertama itu kan rasanya kuangan banget itu kan, nek rindu apapun terjadi. Pulsa entek terus diisi, kuota entek piye carane, wis mbok grabyak-grabyakan ning kamar. Nek duit reneng yo ngomong karo mama papa, "Mah, Pah, aku njaluk kuota nggo ngopo to iki bar kuota meneng," makanya gitu kan. Wis pokoke ya seperti kecanduan. Nah, demikian juga kita apa? Ke Tuhan. Piye carane pokoknya kita harus fokus, kita bisa memberi waktu di satu hari itu untuk Tuhan. Katakan amin. Melayani pribadi Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan untuk berdoa. Tuhan sudah ajarkan bangun pagi kita mulai untuk melayani pribadi Tuhan. Itu utama, penting. Kalau bisa membuat mesbah doa keluarga itu sangat lama, luar biasa. Sambil suami, istri, anak sambil bergandeng tangan mulai berdoa. Ditambah lagi kita mungkin bisa lewat datang ke Oikos. Karena Oikos itu sebenarnya pergerakannya yang lebih cepat ya Pak Gembala ya. Lebih luar biasa. Tapi kadang kita menyepelekan. Nah ini ya, hati-hati sudah. Jangan pernah menyepelekan sesuatu di Oikos. Karena ini ladang aset untuk mulai menjangkau jiwa-jiwa. Itu cepat banget. Kalau jiwa-jiwa lama gak ke gereja, tahu diajak ke gereja, belum tentu lo mau. Benar, belum tentu. Tapi ayo ajak kalau dulu saya bilang gini, "Nang apa? Suguhane kakap," gitu kan. Wah, yang magang gitu. Opo yo, lah wis teko sik. Berapa Bos? Ya sih teko. Nah, nanti biar sendiri itu ada yang berkarya lewat Oikos itu. Bukan kita, ya. Jangan sampai kita mengandalkan. Tapi yang utama ya tetap apa? Value-value nilai firman Tuhan ini tetap dibagikan. Itu tak. Pelan-pelan. Banyak kok strategi menjangkau jiwa itu banyak. Tapi juga apa? Kita harus konsisten dengan hidup kita dengan Tuhan. Hamba Tuhan melayani tapi masih sering ngamplengi wong. Nah, ini dulu tertegur, Saudara. Masih mukuli orang, masih apa? Berbicara kasar. Ini hati-hati, Saudara. Karena apa? Kadang kita kalau sudah di dalam mimbar melayani Tuhan gini rasanya enak Saudara. Wah. Tapi kalau di lapangan asli kadang kita malah mencoret nama Tuhan. Kita sendiri yang seringkali menjaga nama Tuhan, tidak taat dengan Tuhan, melanggar firman. Sebenarnya sudah firman Tuhan enggak stop ojo ngono ya, tapi kita masih melanggar. Nah ini kita tidak memuliakan nama Tuhan, malah apa? Mencoreng nama Tuhan. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi ya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya pada Tuhan dan mendapat hidup yang kekal. Ini. Karena kenapa hidup yang kekal? Karena ada karya keselamatan, sudah diselamatkan. Makanya kalau kita ngomong sama jiwa-jiwa saudara atau yang belum kenal Tuhan, kita kenakan Yesus Kristusnya dulu. Yang utama Yesus Kristus adalah juru selamat. Karena apa? Di saat nilai Tuhan Yesus itu datang ke dunia dan menyelamatkan kita, maka apa? Mulai karya keselamatan bisa kita bagikan pelan-pelan dengan jiwa-jiwa itu. Sehingga apa? Ada hidup yang kekal buat mereka juga. Tidak hanya kita. Jangan egois rohani atau jangan egois keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu. Itu. Ya. Mungkin langsung lanjut ya Bapak Ibu Saudari. Yang keempat, memuji siapa? Rodok ngantuk ini. Memuji Tuhan di ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Memuji Tuhan itu penting enggak, Saudara? Memuliakan nama Tuhan itu penting enggak? Penting banget, Saudara, saya katakan. Penting lah. Bahwa kita sebagai anak Tuhan enggak pernah namanya memuliakan nama Tuhan lah. Kita anaknya siapa, Saudara? Lucifer, Saudara? Enggak lah. Kita sudah ditebus Tuhan Yesus ya. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Mulai hidupkan gairah menyembah. Mulai hidupkan gairah menyembah Tuhan. Saat kita bekerja, rengeng-rengeng rapopo. Pas mungkin apa ya? Pas kita di kantor bekerja atau ngetek komputer apa? Luar biasa Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
atau gimana atau pokoknya kita mulai untuk menghidupkan gairah memuliakan nama Tuhan. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Di saat kita mulai dekat sama Tuhan, memuji, menyembah, di situ kita sama saja membiarkan Roh Kudus mengcover kita 100%, mengontrol hidup kita. Otomatis apa? Hikmat kebijaksanaan itu selalu dituang di dalam pikiran kita. Yang maunya emosi gak gampang emosi, yang maunya melakukan tindakan yang ngawur jadi gak jadi. Karena apa? Ada kuasa yang luar biasa di dalam Roh Kudus itu yang selalu menguatkan kita. Ada kuasa yang luar biasa. Makanya apa? Memuji Tuhan itu jangan disepelekan. Memuji Tuhan pas seminggu, pas hari Minggu, pas di gereja, tok lainnya ndak memujinya apa campur sehari wae ya jangan. Orang masuk belas. Memuji Tuhan pas apa? Oikos tok sama kalau lainnya ya enggak, ya saya bilang enggak apa-apa Saudara, kadang dengarkan lagu dunia ya. Ya tapi tetaplah yang utama tetap kita mau bangun fondasi kita di dalam kehidupan ini untuk memuji Tuhan yang utama. Kalau makanya saya sering kali generasi muda itu saya sering menyampaikan betapa pentingnya saat teduh, itu sangat penting. Baca firman, memuji menyembah. Kalau firman ada beberapa yang nggak tahu, tanya Bapak Gembala. Jadi biar tidak luput. Tapi tidak apa-apa, baca dulu. Kita mulai hidupkan gairah untuk membaca firman, menghidupkan gairah untuk membaca firman. Ini penting sekali. Ya, Raja Daud pun juga apa? Menari-nari, dia memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah rakyatnya. Mungkin sampai apa ya, copot baju kan. Tapi apa? Dia benar-benar memuliakan Allah. Luar biasa sudah. Nah ini ayat tambahan sudah ya. Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Wah. Saya katakan Bapak Ibu Saudari, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu dampaknya buat sekitar itu luar biasa loh ya. Benar. Kenapa? Otomatis saat kita memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan, kita juga memberkati Indonesia. Amin. Memberkati, kita juga berdoa syafaat. Memuliakan nama Tuhan tidak hanya memuji loh ya. Bisa bersyukur, berdoa, mulai memuji Tuhan Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah luar biasa. Ucapan ini kita buat seperti apa ya? Kebiasaan untuk memuliakan dengan hati yang paling rindu. Kita buat hal itu. Kebiasaan memuliakan dengan kerinduan yang paling dalam. Umpamanya kayaknya, wah aku hari ini kok belum berdoa, belum bersyukur sama Tuhan. Aku tak berdoa. Jangan ada yang ganggu. Ada waktu-waktu khusus kita berdoa. Biasanya kalau Bapak Ibu kalau berdoa menyembah itu pagi apa malam? Lebih ke malam apa pagi? Yang pagi ada, katakan pagi. Pagi wah. Ada lagi pagi? Ada yang malam, Ya enggak ngacung berarti enggak pernah berdoa. Enggak ada. Ya cobalah, kita mau gairahan. Mau pagi enggak apa-apa, malam enggak apa-apa. Tapi kita mau bergairah untuk saat teduh. Nah, jadi itulah kenapa alasan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Ada 4 poinnya, Bapak Ibu Saudara. Mendedikasikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Membagikan Injil kebenaran. Menjadi teladan untuk orang lain. Memuji Tuhan. Ini ada 4 poin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi jangan pernah malu atau izin saat kita membagikan Injil menjadi teladan untuk orang lain. Jangan pernah malu. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengaku milik Kristus, kita mau serahkan total 100% hidup kita, keluarga kita untuk Tuhan. Amin. Dan terus tambahkan waktu Bapak Ibu Saudari untuk selalu menyembah dalam penyembahan Tuhan, memuji Tuhan. Ayo yang belum pemuritan, mulai pemuritan, itu penting sekali. Loh, itu benar Bapak Ibu Saudari.
Saya tuh mendapatkan banyak banget. Saya bisa belajar dari Bapak Gembala. Wah, nilai-nilai kekristenan Kristus Yesus itu luar biasa loh. Saya dapatkan banyak hal. Kalau masih ada kesempatan pemerintahan, ayo pemerintahan. Ya Bapak Gembala ya. Itu. Terus yang mulai belum ikut ekos, mulai kita datang ke ekos untuk bersekutu bersama, menyembah bersama. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi 4 hal ini kita mau hidup ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih. Monggo Pak. Saya mau dikasih terima Alkitab. Kaget saya, mau disangoni Alkitab sama Mas Krim. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen, banyak sekali orang Kristen, termasuk kita mungkin, yang begitu kesulitan untuk bersaksi. Kenapa? Kenapa orang Kristen susah untuk bersaksi? Karena orang-orang Kristen bingung mau cerita apa dalam bersaksi. Rasanya kok enak ya, Bapak ini kok bisa cerita, puji nama Tuhan, kemarin warung saya rame, puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kok enak ya si ibu itu bisa kesaksian, puji Tuhan, kemarin saya dapat arisan, sementara lagi butuh duit, dapat arisan, bisa bersaksi. Kok enak ya mas itu, mbak itu mendapatkan kemurahan Tuhan, ada yang beli motor, ada yang beli mobil, ada yang dikarunia rumah dan segala macam, kemudian bersaksi. Nah, beberapa orang yang mungkin belum mengalami hal itu, kebingungan mau saksi apa. Ayo Samuel bersaksi ya, mulai mikir, duh saksi apa ya gitu kan. Saksi dusta banyak saya. Saksi apa gitu kan. Besok aja mas gitu kan. Betul enggak Pak Ruli? Ketika diminta bersaksi, terus mulai ngiling-ngiling apa sih tak saksi ke yo. Warungnya ora pati rame saiki. Rodok longgar-longgar kursine gitu kan. Apa yo? Kesehatan biasa yoan gitu kan. Coba jujur, siapa yang di sini bingung ketika mau bersaksi di dada begitu? Kadang-kadang pikiran-pikiran semacam itu muncul. Mau cerita apa ya? Promosi, yang belum promosi, motor ya sik lawas, omah ya sik ngontrak misalkan, atau apapun itu. Ada yang kebingungan? Puji Tuhan tidak ada ya, berarti sekarang waktunya untuk saya minta Bu Dina bersaksi. Betul tidak Bapak Ibu? Karena kita memiliki cara pikir yang keliru dalam bersaksi. Mas Nunus minta buka sebentar Mas Nunus, ayatnya Mas Nunus. Ayat 15 dan 16 dari ayat emas kita. Tadi Mas Grant cerita ada membagikan Injil, ada memuliakan Tuhan. Nah kita bisa memuliakan Tuhan dengan bercerita, dengan sharing. Nah, saya mau luruskan sharing apa yang harus kita bilang. 15 Mas. Nah, saya gede ya Mas hurufnya Mas. Cuma hurufnya Mas Grendel mau gede banget mau. Nggih Bu nggih. Bu Yoto ora ketok gitu kan. Meh takon majeng mawon Bu kaya pekewo aku gitu kan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani. Nah, justru karena itu karena apa Bapak Ibu? Kenapa Bu Nyoman? Karena aku paling berdosa, justru karena akulah yang paling berdosa, 16 Mas Nunus. Tetapi justru karena itu, karena apa? Karena akulah yang paling berdosa, aku dikasihani. Agar dalam diriku yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku yang paling berdosa tadi menjadi contoh. Nah jadi sekarang saya kasih, loh Bapak Ibu enggak usah nunggu cerita masalah mobil baru, masalah handphone baru, masalah punya pacar, yang jomblo tadi ndelok lampu ning ngenes. Enggak semua orang udah punya suami istri loh Mas Gren gitu kan. Wah enak yo Pak gitu kan. Sing dhewean piye? Pak malah halusinasi malah. Amboke sampingnya papa. Enggak semua orang punya pasangan Mas Gren gitu kan. Jadi ketika mau cerita apa?
Bapak Ibu justru menurut saya, boleh, tidak salah kita cerita mengenai promosi. Tidak salah kalau kita dapat berkat, rezeki nomplok, cerita. Boleh. Tetapi Rasul Paulus pernah berkata sama jemaat Korintus, aku memutuskan untuk tidak ngapa-ngapain, untuk nggak ngomong apa-apa selain bercerita tentang Kristus yang mati bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, siapa di sini yang berdosa? Angkat tangan. Nah, kita ini orang berdosa semua, Mas Wahyu. Kalau bukan karena Tuhan, jenengan itu nggak bisa main gitar genjreng-genjreng kayak gitu tuh. Tempatnya itu mungkin di kafe, pub sana gitu kan, dikelilingi cewek-cewek cantik. Ayo Mas Wahyu gitu kan, come on gitu kan. Kalau bukan karena Tuhan tangkap hidupmu, berbelas kasih sama kamu, gak mungkin kesasar main gitar gitu kan. Kami memuji kebesaranmu gitu kan. Kalau enggak ditangkap Tuhan gitu kan, sawer gitu kan, dia 2.000 tapi betul enggak Mas Wahyu? Kita berdosa. Nah itu yang kita ceritakan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ketemu sama orang, Pak Ruli pernah bilang sama saya, dekenganmu sopo, dekenganku pusat gitu kan. Bilang aja, saya ini orang berdosa. Kudune warungku ya sepi, sak sepi-sepine mau ndak pantas saya ini orang-orang paling berdosa. Di antara orang berdosa aku paling berdosa. Kita ulangi saja kata-kata Rasul Paulus. Tapi karena Tuhan mengasihani saya, kok saya sing berdosa ini pantas terima berkatnya. Suatu kali saat Tuhan itu lagi ngajar di Bait Allah, kemudian datang orang-orang Farisi ahli Taurat bilang begini, guru, karena Tuhan lagi ngajar di Bait Allah. Apa yang diajarkan Tuhan? Ya, yang diajarkan Tuhan adalah firman, adalah Taurat. Tuhan masih hidup di masa di mana Bait Allah mengajarkan hukum Taurat. Tuhan hidup di kalangan orang-orang Yahudi. Ketika Tuhan lagi ngajar, orang-orang datang, guru, kami mendapati perempuan ini berbuat zina. Dalam terjemahan lain, kami menangkap basah perempuan ini sedang berbuat zina. Ketangkap basah Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak tuh kayak gitu kan, ketok gitu kan, wow, ketangkap basah dengan selingkuhannya gitu kan. Ternyata memang di bawah toren. Tertangkap basah, kebes ya tuh. Tertangkap basah. Perempuan ini tertangkap basah. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat bilang, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dirajam sampai mati. Menurut hukum Musa. Lalu apa yang harus kita lakukan, guru? Tuhan itu dengan santainya cuman duduk di bawah sambil ngurek-ngurek tanah gitu kan. Mereka gak sabar nih orang-orang, mereka tanya lagi, guru, ini perempuan mau diapain nih? Ayo kita lempar barang-barang, ingat hukum Musa loh. Guru habis ngajarin mengenai firman Tuhan di Bait Allah, sekarang langsung dites, menurut hukum Musa gimana nih? Tuhan tidak beranjak dari tempatnya, dia hanya menengadahkan wajahnya sambil tangannya berhenti nulis. Tuhan bilang, ya sudah gini, barang siapa di antara Bapak Ibu Saudara di sini, Bapak-bapak ini semua ahli Taurat yang tidak berdosa, silahkan melempar pertama kali. Enak tuh. Alkitab mencatat dengan detail satu persatu. Mereka meninggalkan tempat itu dimulai dari yang paling tua. Meninggalkan tempat itu. Mereka mikir, dosa, oh iya dosa, geletak, lungo sik. Kowe nang ngendi? Aku dosa. Oh iya. Yang itu geletak lagi. Lho kok lungo? Oh aku ya dosa ternyata gitu ya. Terus saja. Alkitab mencatat itu perempuan itu tidak beranjak dari tempatnya. Kenapa? Dia begitu ketakutan. Dia nggak bergeser sedikit pun. Lalu ketika udah mulai sepi, Tuhan nulis-nulis, Tuhan lihat perempuan itu. Hei perempuan, dimanakah mereka? Adakah seorang yang melempari engkau? Apa kata perempuan itu? Tidak ada. Tuhan bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya tanya, tadi pertanyaan Tuhan bilang apa? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, boleh melempar. Semua mundur teratur. Masih sisa satu loh sebenarnya, dialah yang tidak berdosa. Betul? Siapa? Yesus sendiri. Dia yang tidak berdosa.
Dia berhak menghukum perempuan ini. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Nah itu loh Tuhan. Kita ini yang paling berdosa. Bapak Ibu nggak usah konseling, nggak usah bilang sama saya. Saya percaya kita semua pernah punya pengalaman-pengalaman dosa yang kita sembunyikan. Yang mungkin sampai sekarang orang nggak tahu. Saya tanya, apakah Tuhan masih mengasihi Yona? Masih? Mei? Masih. Kenapa? Karena dia dengan seluruh kesabarannya. Cerita Bapak Ibu Saudara. Itu saja. Main musik maju ke depan yuk. Saya mau tantang Bapak Ibu. Tak tantang malam hari ini. Rasul Paulus bilang di antara yang orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, Tuhan menunjukkan seluruh kesabarannya. Supaya aku menjadi contoh bagi mereka. Saat Bapak Ibu Saudara, kita ini orang yang berdosa. Tapi kita dikasihi Tuhan, kita jadi contoh buat orang-orang di luar sana. Sehitam apapun dosa kita tetap mengasihi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, E atau F boleh Pak? Yang merasa saja, yang merasa paling berdosa, boleh bangkit berdiri. Loh, enak? Semua loh Pak. Oh yang lain enggak apa-apa, yang enggak berdosa enggak apa-apa. Yang merasa paling berdosa. Artinya apa? Kita berhutang di hadapan Tuhan. Saya, wah itu kalau mau diceritakan mah. Tidak lebih baik dari Bu Nyoman, tidak lebih baik dari Mei, tidak lebih baik dari siapapun. Kita paling berdosa. Tapi satu yang kita syukuri, dia menunjukkan seluruh kesabarannya. Mari kita tunduk kepala. Kita bisa bagikan hal ini kepada siapapun yang kita jumpai. Aku harusnya tidak pantas terima kebaikan Tuhan ini. Saya seharusnya tidak pantas menerima berkat-berkat yang saya terima ini. Kenapa? Saya berdosa. Tapi entah mengapa, Yesus dengan seluruh kesabarannya tetap memberkatiku. Tetap memeliharaku. Tetap menyertaiku. Tetap mendampingiku. Tetap menerimaku. Tetap membelaku. Kenapa dia lakukan itu semua? Dia menunjukkan seluruh kesabarannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan saya kita menghadap tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Apabila di antara kita masih ada yang terus diburu rasa bersalah, kita diburu rasa berdosa, bahkan kita seperti bertanya-tanya, apakah karena aku melakukan kesalahan yang demikian buruk, maka Allah demikian marah kepadaku.
Kita yang masih terus rasa-rasanya dihantui, rasa takut yang besar. Karena dosa dan kesalahan yang kita sudah pernah perbuat. Malam hari ini izinkan saya mengatakan berita anugerah bagi Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada kita. Agar kita menjadi contoh bagi orang lain. Saya ini loh berdosa, tapi disayanginya, maka dia pun akan menyayangimu. Saya berdosa dengan segala kesalahan pelanggaran saya, maka dia pun Allah yang sama. Dia mampu memulihkanmu. Dia menyayangimu sebagaimana juga menyayangiku. Kita bisa katakan itu pada orang-orang yang kita jumpai. Dan kita akan melihat karya tangan Tuhan menyentuh hati orang-orang ini. Maka Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang masih merasa demikian, masih merasa diburu rasa bersalah, ada rasa takut yang besar, ada rasa tidak layak, ada rasa merasa bahwa Tuhan marah dengan saya. Malam hari ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu dan taruh tangan kiri di dada masing-masing. Jangan ada yang membuka mata. Ini adalah persoalan pribadi masing-masing kita dengan Tuhan. Angkatlah tanganmu, kananmu, dan taruh tangan kiri di dada masing-masing. Oh, thank you Tuhan. Tuhan Maha melihat segala yang pernah kami perbuat, bahkan di tempat-tempat tersembunyi sekalipun. Maka malam hari ini Tuhan, masa lalu kami, di mana kami pernah lakukan hal-hal yang melukai hatimu. Kami rasa takut. Dengan segala ketidaktahuan kami, dengan segala ketidakpercayaan kami melakukan itu semua. Dan seringkali kami merasa diburu rasa bersalah. Bahkan kami berpikir curiga, apakah Tuhan marah kepadaku? Makanya hidupku demikian seperti ini. Maka malam hari ini Tuhan izinkan hamba-Mu boleh berkata kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, bahwa terimalah berkat anugerah daripada Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya Allah mengampuni kami. Kami percaya Allah mengasihi kami. Kami percaya Allah mengasihani kami, merahmati kami. Segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan tahu dan Tuhan telah ampuni. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami terima anugerah Tuhan. Kami bebas dari rasa bersalah dan kami mau berjanji bahwa Tuhan kami gak mau mengulangi hal yang sama. Kami mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Dan setiap hal masa lalu yang menghantui kami ini Tuhan, kami mau kubur dalam-dalam. Menjadi bukti, menjadi sebuah cerita bahwa sekalipun kami pernah bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami. Dan ini akan menjadi contoh bagi orang lain. Kami akan bercerita kepada orang yang kami jumpai. Saya berdosa, namun saya dikasihinya. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Mas Anugerah Adi yang malam hari ini juga membagikan benih firman Tuhan kepada kami. Ajar kami untuk kami boleh mau membagikan Injil dengan sungguh-sungguh. Ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan kapanpun, dimanapun. Ada dorongan untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini betul-betul kami boleh tunjukkan. Bukan hanya lewat perkataan saja, tapi lewat sikap hidup yang nyata. Agar orang-orang boleh melihat kami sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami terima anugerah Tuhan. Hati kami dibebaskan, hati kami dipulihkan. Hormat pujian bagi Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman, saatnya kita mau memberi dari sebagian keuangan kita. Boleh saya minta dengan kasih Kristus Bu Yoto berdoa untuk persembahan, dan kepada yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini. Anugerah-Mu begitu luar biasa Tuhan.
Tak henti-hentinya Tuhan Kau mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami Tuhan sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Engkau melayakkan kami, Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu, anak raja di atas segala raja Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi suratan yang bisa dibaca oleh banyak orang bahwa Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Dari begitu sebagian kecil dari begitu banyaknya berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Biar Engkau menilik setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami. Dan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan menjadi berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Sebab Dia yang maha kuasa, yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita puji Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Selanjutnya saya sampaikan untuk info sepekan MCC. Bisa ditayangkan Mas Yunus di layar. Ya, untuk hari Senin pukul 18 ada latihan tamborin untuk teman-teman penari tamborin hari Senin. Hari Rabu pukul 10 ada acara JKI MCC yang bekerja sama dengan Radio Immanuel, itu acara kristal ya, diisi oleh Pak Dania sama Pak Heri. Hari Selasa atau Rabu pukul 6 sore ada Oikos. Hari Kamis pukul 6 ada latihan musik dan pujian. Pukul 6 untuk ibadah raya 1 dan pukul 7 untuk ibadah raya yang kedua. Hari Jumat pukul 18 ada menara doa dan puasa di Maestro. Kemudian hari Sabtu pukul 17.30 ada ibadah Metanex remaja dan pemuda. Kemudian hari Minggu pukul 8 itu ada ibadah raya yang pertama, itu di Solotek University
Dan besok Minggu ibadah gabungan ya Pak? Oh nanti akan diumumkan menyusul, mungkin bisa ini di grup juga ya Pak Daniel ya. Ada informasi tambahan Pak? Baik Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahannya besok Senin malam itu akan mulai ada pendalaman Alkitab di kelompok kecilnya Metanex. Jadi Metanex oikosnya kita rubah formatnya, bukan lagi oikos, karena kalau Metanex oikos itu juga datang dari mana-mana. Padahal oikos itu kan konsepnya wilayah ya, wilayah Solo Selatan, wilayah Ngipang, Plesungan, sehingga Metanex kita rubah menjadi kelompok-kelompok kecil untuk pendalaman Alkitab. Besok Senin dimulai di tempatnya Mas Yonat. Yang cowok-cowok, yang remaja silahkan datang. Nanti yang cewek-cewek nanti biar dikelola dulu, biar dipersiapkan dulu. Ini yang cowok-cowok dulu. Nanti habis itu baru mungkin bisa dipisah atau gimana, ya. Nah, lalu oikosnya hari Selasa atau Rabu ya Pak Daniel? Di rumahnya? Di rumah Pak Andreas. Hari Selasa jam setengah tujuh malam, oikos Solo Selatan, ya. Nah, kemudian ibadah gabungannya, jadi beberapa waktu yang lalu sudah ada masukan dan kami berpikir bahwa ya ini akan kami uji coba begitu. Ibadah gabungannya hari Minggu pagi jam 8. Ya, ada beberapa alasan kenapa ibadah gabungannya di pagi enggak di sore. Kalau dulu-dulu di sore di Hotel Pop, salah satunya jelas dari faktor anggaran, biaya. Hotel Pop itu 800.000 satu kali sewa. Kalau dikalikan 12 bulan, berarti 1 tahun itu ngiritnya bisa 9,6 juta. Lumayan. Sepeda motor 1 bisa itu Pak Andreas ya. Sakit Pak G. Atau DP mobil ya bisa itu ya. Ya jadi lumayan. Sehingga kita uji coba di ibadah raya pagi jam 8 di UKS. Ya, bayarnya pakai doa ya. Jadi UKS didoakan biar mahasiswanya makin rame gitu kan, gedungnya makin bagus, beasiswanya makin banyak gitu kan. MCC tahun ini memasukkan 2 jemaat ke UKS dan puji Tuhan full beasiswa. Jadi kuliah dari masuk sampai lulus enggak bayar. Paling bayar kantin lah nek mangan ning kantin gitu ya. Ya no, nek kantin ra bayar kan nyemesake ya UKS. Jemaat nanti MCC waduh repot ya. Jadi ada Mas Andreas itu putranya Pak Diki dan juga namanya Kevin. Kevin itu anak dari Bulia. Ya, Bulia itu rumahnya di Bolon, Colomadu. Jadi 2 orang. Ya, monggo nanti yang punya kenalan atau siapa begitu yang mungkin tahun depan usia lulus SMA mau masuk di UKS, sekarang namanya UKTS. Itu gitu-gitu dulu Om Lili juga pernah berkuliah di situ ya Om Lili ya. Ya, pernah kuliah di situ. UKS, sekarang UKTS, Universitas Kristen Teknologi Surakarta. Ya. Nah, di situ ya. Kemudian pengumuman tambahannya ibadah gabungan jam 8 sudah. Jumat menara doa, saya dorong ya. Saya jorok Bapak Ibu Saudara yang mungkin lama tidak datang menara doa, silakan hadir di menara doa. Ya, supaya di situ kita bisa menjadi pilar-pilar doa untuk MCC. Ya. Ada tambahan lagi kah? Pak Iwan atau siapa? Belum? Belum ada nggih? Jadi malam hari ini kita datang pembicara tamu itu seorang jenderal. Ya, saya lihat jasnya, wah, jenderal dari Keraton Kasunanan. Tinggal bawa tongkat terus kayak Pak Karno kayak itu, marhain. Ya, saya ngemat kayak gitu, kok pengen saya gitu kan, pakai jas kayak gitu. Kira-kira cocok Mbak Uti? Saya pakai jas kayak gitu cocok Mbak Uti? Cocok ya? Cocok. Nanti mungkin menawa turahan-turahan kain saya akan coba bikin gitu. Mungkin rada dawa sithik meneh gitu. Seragam ya Pak Andreas, semua ya? Jejer-jejer bareng ya, kasih baret merah, pegang tongkat. Komando, Kopassus. Iya, masih bingungan di luar, kok dada-dada sama saya. Ya, oke.
saya itu rindu hari ini sebenarnya ada yang harusnya bisa kesaksian begitu. Ya, karena Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa sehingga bisa diparingi kesehatan bahkan di jenjang usia yang baru gitu loh. Ya, Mbak Huti itu harusnya itu hari ini kesaksian gitu Mbak Huti. Pripun Mbak Huti? Siap mboten Mbak Huti? Mbak Huti sekarang berarti ulang tahun di usia yang ke 60. Udah rambut udah tumbuh lagi, sekarang udah sehat. Harusnya ini kesempatan untuk bersaksi. Pripun? Cocok mboten? Kecocok apa, Dik? Kecocok apa ini? Kecocok cocok. Mbak Huti, siap kan Mbak Huti nggih? Ayo Mbak Huti, cerita aja ya, tentang kebaikan Tuhan. Karena beberapa hari yang lalu berarti hari Kamis, Sabtu. Baru kemarin berarti nih ya, Dokser kemarin itu. Tepat memperingati 60 tahun. Bener 60 tahun ya Mbak Huti ya? Kepala 6 berarti pas ya? Bukan kepalanya 6, bukan. Maksudnya sudah usianya sudah kepala 6. Harusnya Mbak Huti bisa kesaksian. Monggo Mbak Huti, kesaksian sebentar Mbak Huti. 3 menit. 1 menit kata Fanya, 1 menit. Ya Mbak Huti nggih. Ya, tepuk tangan, kita beri semangat untuk Mbak Huti. Iya. Yuk Bu Seti, monggo. Mbak Huti akan memberikan kesaksian sebentar bagaimana Tuhan memberkati dalam sepanjang kehidupan. Iya. Kasih mikrofon biar saya bisa wawancara. Oh, pakai mic no. Ya itu kayak Tuhan Yesus dulu nggak pakai mic ya, harus melu-melu nggak pakai mic. Maju lagi Mbak Uti. Ya. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatanmu untuk luar biasa bagi saya. Saya dikasih waktu untuk bersaksi. Tuhan selalu memberkati hidup kami. Saya dikasih kasih kesehatan yang sempurna bagi Tuhan, tidak tidak sedikit, terlalu segala apapun dicukupi kesehatannya, segala apapun kebutuhan dicukupi, segala apapun pokoknya saya tidak khawatir pada Tuhan. Tuhan selalu menolong kehidupan kami, selalu kasih kesehatan yang sempurna, kasih kemudahan. Padahal kemarin sempat kemo berapa kali Mbak Uti? Kemo 6 kali. Rambut habis. Loh, saya enggak kemo habis sih. Ayo. Saya enggak kemo aja habis loh. Kami bersyukur sekali Tuhan selalu menolong yang terbaik bagi kami. Haleluya. Sekarang sudah tumbuh lagi. Sudah tumbuh tapi tambah bagus. Nah, malah ya toh. Udah gemuk lagi. Rambut yang beda dari dulu, saya tidak tahu kalau Tuhan ngasih yang terbaik, lebih baik ini. Terima kasih Mas Daniel Rajo, ngasih waktu yang terbaik bagi saya menjadi saksi saudara-saudara seiman. Tuhan selalu menolong yang terbaik. Amin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Uti. Tunggu dulu. Kita nyanyi sih Mbak Uti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yo, happy birthday to you. Happy birthday. Tadi panggil to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya. Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, jadi gini Mbak Uti, saya yo bingung kok. Saya aja yo bingung kok. Ini indahnya persahabatan ya, indahnya persahabatan.
Jadi saya kadang-kadang ya Mary, kok sahabat-sahabat saya enggak ada yang kayak gini gitu. Mas Gren ngono sing ngono ya gor moto tok, Mbak Irma barang iki, Mas Wahyu, sopo itu cuma enggak ada yang kayak gini loh sahabat saya ini. Jadi tadi sebelum ibadah mulai, Bu Dewi, sahabatnya Mbak Uti itu WA saya, Pak Daniel, saya minta tolong nanti Mbak Uti diacarake. Saya sudah pesen ingkung. Wah. Mbak Uti jangan pesen ke aku kok ora gitu loh ya. Jadi saya ya Mbak Asih minta tolong nanti diterima gitu kan. Mbak Asih dari tadi kok dada tok, durung. Lah saya sih ngulur-ngulur kebingungan tuh ya. Apa meneh gitu kan. Jemaat sudah gelisah ki Mas Daniel iki ora rampung-rampungnya apa baru ngombe antimu gitu kan. Karena Bu Dewi titip pesen. Nanti tolong sahabat saya ini dirayakan. Indah ya persahabatan ya. Saking indahnya lagi bahkan ngomong tapi saya tidak bisa ikut, saya lagi ada tamu. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa join Mbak Uti karena sedang ada tamu. Tapi bukti cintanya nyampe. Tidak tahu ke saya nanti nyampe apa enggak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara nanti jangan buru-buru pulang. Gitu ya Mbak Ase ya. Di luar kayaknya masnya itu sudah mulai repot nata minum ya bener ya, ditata minum di situ ya. Beneran Mbak Asih, aku tolong aja menang wae Mbak Asih. Mari kita bertanggung jawab bersama-sama gitu loh. Loh lah iya dong, aku mati loh ini. Ya. Pelaku. Ada Mbak Uti di depan, disiapkan sama Bu Dewi semua. Ya, dan ini berkat dari Bu Dewi, nanti supaya ketika dilaporkan saya sudah menjalankan amanatnya. Sekarang Mbak Uti jangan kemana-mana, kita berdoa sekalian untuk Bu Seti ya, untuk saya manggilnya Mbak Uti ya. Lah iya Mbak Uti, iya Mbak Uti memang. Dan nanti kita sekalian berdoa untuk penutup. Gitu nggih. Mari kita bangkit berdiri. Ini bukan bancaan Bapak Ibu, jadi nggak perlu bancaan nggih, mboten nggih. Ya, kita mau berdoa nanti untuk Mbak Uti dan juga untuk berkat yang sudah disiapkan oleh sahabatnya Bu Dewi ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari yang indah ini. Kami beribadah mendapatkan banyak berkat-berkat rohani, namun kami juga mendapatkan berkat jasmani, di mana kemarin bersamaan dengan ulang tahun dari ibu kami terkasih, dari Uti kami terkasih, yang sudah Tuhan berkati dengan luar biasa, berkat kesehatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ketika beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan untuk menderita sakit, bahkan ada ketakutan secara manusia. Namun kami melihat justru tangan Tuhan bekerja di atas itu semua. Bahkan hari ini sangat amat bugar dan sehat. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan kalau Mbah Uti saja diberkati dengan luar biasa. Maka setiap kami pun mendapatkan jatah berkat masing-masing kami. Yang kami tahu semuanya sesuai dengan segala keperluan apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu Tuhan malam hari ini kami berdoa terkhusus untuk Mbah Uti yang berulang tahun. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita mengangkat tangan dan mengarahkan kepada Mbah Uti untuk kita berdoa bersama-sama. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan juga Allah Israel boleh dicurahkan atas kehidupan Mbah Uti, di mana berkat kesehatan, berkat hikmat, marifat, umur panjang, kesehatan yang prima, kasih setia Tuhan senantiasa menaungi, melingkupi. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami berdoa biarlah terus lewat tangan Mbah Uti berkat-berkat tersalur bagi banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan lewat kehidupannya, bagi keluarganya, menjadi naungan yang indah untuk anak-anak, untuk setiap saudara semua, dan kerinduan Mbah Uti untuk setiap anaknya, dan juga kerinduan untuk memiliki cucu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kami Allah yang membuat segala sesuatunya mungkin adanya. Oleh karena itu Tuhan malam hari ini izinkan kami memohon dan meminta terjadi dan tergenapi dalam kehidupan Mbah Uti ya Tuhan. Sehingga di ulang tahunnya ini ada berkat yang indah yang boleh diterimanya. Dan di atas semuanya kami rindu Mbah Uti di usia senjanya boleh memberitakan kasih Kristus, memberitakan Injil kemanapun pergi, dan banyak jiwa-jiwa boleh mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Dewi yang menjadi sahabat di dalam kasih yang demikian mengasihi. Bahkan saat malam hari ini sekalipun tidak hadir bersama-sama dengan kami, namun kasihnya dinyatakan bagi Mbah Uti. Oleh karena itu berkati juga pekerjaan tangan Ibu Dewi. Apa yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, menjadi penyalur berkat bagi banyak orang.
Tuhan dipermuliakan. Juga setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada saat malam hari ini. Kami percaya berkat terindah terbaik Tuhan curahkan atas kami. Berkat dalam pekerjaan tangan kami. Dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, mendatangkan hasil yang lipat-lipat. Bahkan menjadi penyalur berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Supaya mereka melihat kemurahan hati anak-anak Tuhan. Dan banyak orang boleh percaya kepadamu. Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pendidikan mereka. Jadikan anak-anak kami berprestasi Tuhan. Anak-anak yang pintar, yang cerdas, sehingga mereka menjadi teladan, menjadi panutan dimanapun berada. Kami berdoa untuk pergumulan yang sedang kami hadapi. Oh Tuhan, kami percaya apapun tantangan masalah kehidupan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya tangan Tuhan sanggup menolong. Pintu keluar, jalan keluar disediakan tepat pada waktunya. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati kesehatan setiap jemaat Tuhan. Yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap sel, metabolisme dalam tubuhnya yang mungkin terganggu, sedang tidak fit, anak kami, saudara kami, istri, suami dan semuanya Tuhan yang sakit, yang sedang tidak enak badan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami fit untuk kami boleh bekerja dengan prima, melayani, bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan tambahkan kepercayaan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Bukan untuk kesombongan, kebanggaan kami, tapi agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Agar semakin banyak jiwa mendengar tentang Engkau. Agar semakin banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra, hangat, ada cinta di dalamnya, dan terlebih penting kami berdoa di dalam keluarga kami ini Tuhan, semuanya boleh percaya kepadamu. Kami percaya ada waktunya di mana seisi rumah kami menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sementara kami akan menikmati berkat-berkat jasmani ini, Tuhan kuduskan, sucikan, menjadi berkat kesehatan bagi kami. Kalau kami akan pulang, Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya, dan pertemukan kami kembali pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Agenda sepekan, biarlah Tuhan menjagai, Tuhan menyertai. Jemaat-jemaat yang mengikuti agenda sepekan diberkati, jiwa-jiwa dijangkau, banyak orang diselamatkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Sebelum kami pulang Tuhan, bersama-sama kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus ada senantiasa termaterai dalam setiap hati kita semua, tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersama, berfellowship, Tuhan Yesus memberkati.